Turf Moor when Burnley play Sheffield United. Some recognisable faces there. Jordi Cruyff to the left, the technical advisor of the Indonesian national team, and Patrick Kluivert sat in the middle. Took over in early January. Ole Romani on the bench tonight for Oxford. Isu naturalisasi kembali mencuat setelah kemunculan Pascal Struijk bersama Patrick Kluivert di tribun penonton saat laga Oxford United menghadapi Leeds United di pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024-2025. Kehadiran Kluivert bukan tanpa alasan. Ia menyaksikan pertandingan itu bersama dua tokoh penting lain yang terlibat dalam proyek penguatan timnas Indonesia, yakni Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI dan Denny Lanzaat yang menjabat asisten pelatih tim nasional. Ketiganya terlihat duduk berdampingan di tribun atas stadion, namun sorotan tertuju pada sosok di depan mereka, Pascal Struijk. Pascal Struijk, bek tengah yang kini memperkuat Leeds United, tampak hadir meski tidak dimainkan. Menurut laporan dari Sky Sports, pemain berusia 25 tahun itu tengah mengalami cedera pada kakinya dan kemungkinan baru akan pulih di akhir musim ini. Hal menarik muncul karena ia tetap mengikuti rombongan timnya meski laga tersebut merupakan pertandingan tandang. Biasanya, pemain cedera tidak ikut dalam laga tandang sehingga kehadiran Struijk ini menimbulkan spekulasi. Unggahan tersebut seolah mengisyaratkan keterlibatan Kluivert yang lebih dari sekadar menyaksikan laga, melainkan juga sebagai bagian dari misi scouting pemain keturunan. Pascal Struijk sendiri memang telah lama dikaitkan dengan potensi bergabung ke skuad Garuda. Ia merupakan pemain berdarah Indonesia-Belanda yang memiliki kualitas mumpuni sebagai bek tengah. Jika Struijk benar-benar menjalani proses naturalisasi, maka ia akan menjadi tambahan kekuatan signifikan menjelang agenda-agenda besar timnas Indonesia, termasuk babak kualifikasi Piala Dunia dan ajang regional seperti Piala AFF. Apabila Pascal Struijk bersedia menjalani proses ini, maka formasi Garuda akan semakin solid dengan keberadaan bek tangguh sekelas dirinya. Kita tinggal menunggu waktu, apakah Pascal Struijk akan mengikuti jejak para pemain diaspora lainnya dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Yang pasti, PSSI tampaknya sedang menyusun kepingan puzzle terakhir untuk membentuk lini belakang yang benar-benar solid dan tangguh di masa depan. Pelatih timnas Indonesia Oxford United menonton langsung anak buahnya Ole Romani bertanding bersama klubnya. Oxford United melawan Leeds United. Sayangnya Oxford kalah 0-1 di laga tersebut. Oxford menjamu pemuncak klasemen divisi Championship itu pada pekan ke-43 di Kasam Stadium, Sabtu dini hari WIB. Romani mengawali pertandingan sebagai pemain cadangan. Tuan rumah kebobolan menit ke-33 akibat torehan Menor Solomon. Oxford sekuat tenaga membalas gol tersebut dengan tampil agresif. Pelatih Gary Rowett akhirnya memainkan Romani di babak kedua tepatnya menit ke-65. Striker andalan Garuda itu masuk untuk menambah daya gedor. Sayangnya Romani gagal berbuat banyak. Dia tak mampu mencetak gol untuk menyelamatkan Oxford dari kekalahan. Kluivert menonton langsung pertandingan tersebut di tribun Kasam Stadium. Dia ditemani asistennya Denny Lanzaat dan penasihat teknis timnas Indonesia, Jordi Cruyff. Menariknya, Kluivert juga ditemani pemain Oxford lainnya, Marcelino Ferdinand. Momen itu diunggah di Instagram story akunnya. Isu naturalisasi kembali mencuat setelah kemunculan Pascal Struijk bersama Patrick Kluivert di tribun penonton saat laga Oxford United menghadapi Leeds United di pekan ke-43 Liga 2 Inggris 2024-2525. Kehadiran Kluivert bukan tanpa alasan. Ia menyaksikan pertandingan itu bersama dua tokoh penting lain yang terlibat dalam proyek penguatan timnas Indonesia.
yakni Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis PSSI dan Denny Lanzaat yang menjabat asisten pelatih tim nasional. Ketiganya terlihat duduk berdampingan di tribun atas stadion, namun sorotan tertuju pada sosok di depan mereka, Pascal Struijk. Pascal Struijk, bek tengah yang kini memperkuat Leeds United, tampak hadir meski tidak dimainkan. Menurut laporan dari Sky Sports, pemain berusia 25 tahun itu tengah mengalami cedera pada kakinya, dan kemungkinan baru akan pulih di akhir musim ini. Hal menarik muncul karena ia tetap mengikuti rombongan timnya, meski laga tersebut merupakan pertandingan tandang. Biasanya, pemain cedera tidak ikut dalam laga tandang, sehingga kehadiran Struijk ini menimbulkan spekulasi. Unggahan tersebut seolah mengisyaratkan keterlibatan Kluivert yang lebih dari sekadar menyaksikan laga, melainkan juga sebagai bagian dari misi scouting pemain keturunan. Pascal Struijk sendiri memang telah lama dikaitkan dengan potensi bergabung ke skuad Garuda. Ia merupakan pemain berdarah Indonesia-Belanda yang memiliki kualitas mumpuni sebagai bek tengah. Jika Struijk benar-benar menjalani proses naturalisasi, maka ia akan menjadi tambahan kekuatan signifikan menjelang agenda-agenda besar timnas Indonesia, termasuk babak kualifikasi Piala Dunia dan ajang regional seperti Piala AFF. Apabila Pascal Struijk bersedia menjalani proses ini, maka formasi Garuda akan semakin solid dengan keberadaan bek tangguh sekelas dirinya. Kita tinggal menunggu waktu apakah Pascal Struijk akan mengikuti jejak para pemain diaspora lainnya dan resmi menjadi warga negara Indonesia. Yang pasti, PSSI tampaknya sedang menyusun kepingan puzzle terakhir untuk membentuk lini belakang yang benar-benar solid dan tangguh di masa depan. Kluivert menyebut proses naturalisasi Ridewald tengah berjalan. Sosok berusia 48 tahun itu pun mengaku sang pemain sangat antusias membela timnas Indonesia. Dia berharap proses naturalisasi berjalan lancar, sehingga Ridewald bisa tampil pada laga selanjutnya melawan Cina, 15 Juni mendatang. Dengan kehadiran Ridewald, Kluivert berharap bisa mewujudkan mimpi membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan bantuan para asisten, dia ingin membahagiakan supporter yang sudah memberikan dukungan penuh bagi skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin sosok Direktur Teknik PSSI segera dipatenkan tahun ini karena agenda timnas Indonesia, termasuk kategori usia sangat padat. Dalam pandangan Erick, keberlanjutan program pelatihan timnas kategori usia sangat vital. Dengan keberlanjutan program diharapkan prestasi dari kelompok usia terus lahir. Untuk Indonesia U17 yang lolos ke Piala Dunia U17 2025 misalnya, didorong PSSI tampil dalam Elite Pro Academy Liga, satu kategori usia U15 dan U20 agar kualitasnya meningkat. Tampil di Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi dianggap Erick sebagai peta jalan. Hal sama harus diulang pada edisi-edisi mendatang agar kualitas sepak bola Indonesia terus naik. Kita punya momentum bagus di timnas U17 yang mampu menjaga tradisi prestasi. Jika sebelumnya main di Piala Dunia karena tuan rumah, kali ini lolos dari kualifikasi. Oleh karena itu, terhadap mereka, PSSI punya program 3 tahun untuk gabungkan mereka bertanding dengan kakak-kakaknya di U18 dan U20 di Elite Pro Academy agar matang, katanya. Patrick Kluivert dan Pascal Struijk duduk bareng di tribun Kasam Stadium. Apakah ini pertanda Pascal Struijk akan menjalani proses naturalisasi? Patrick Kluivert terpantau menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United Sabtu, dini hari WIB. Di akun Instagramnya, Patrick Kluivert membagikan momen foto bareng dengan pemain timnas Indonesia yang bermain untuk Oxford United, Marcelino Ferdinand. Tak sendiri, Patrick Kluivert ditemani penasihat teknis PSSI Jordi Cruyff dan asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat. Selintas tak ada yang aneh dengan unggahan tersebut. Namun, ketika pertandingan berlangsung, juru kamera menyorot ke tribun stadion. Di sana terlihat Patrick Kluivert duduk di tribun bagian atas bersama Denny Lanzaat dan Jordi Cruyff. Sementara persis di depan mereka bertiga ada Pascal Struijk. Pascal Struijk absen di laga Oxford United melawan Leeds United karena mengalami cedera. Menurut laporan Sky Sports,
Bek 25 tahun itu absen karena mengalami cedera kaki dan diperkirakan baru pulih pada akhir musim ini. Karena itu, hal unik pemain yang mengalami cedera tetap ikut bersama rombongan timnya. Disebut unik karena Pascal Struijk menyaksikan laga tandang, bukan kandang. Pascal Struijk bisa dibilang kepingan puzzle terakhir bagi lini pertahanan timnas Indonesia. Karena itu, tenaga Pascal Struijk sangat berharga bagi timnas Indonesia. Tak hanya kuat dalam bertahan, Pascal Struijk juga dapat diandalkan untuk membantu serangan. Bersama Leeds United, bek bertinggi badan 190 cm ini tampil tajam. Jadi, apakah Pascal Struijk menjadi pemain keturunan selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi WNI? Kabar tentang naturalisasi Miliano Jonathans dibantah Exco PSSI Arya Sinulinga. Belum ada proses naturalisasi untuk sang pemain. Miliano merupakan pemain keturunan Indonesia yang disebut-sebut berasal dari Depok. Saat ini ia merupakan pemain FC Utrecht. Kabar naturalisasi sang pemain mencuat setelah ayahnya diketahui sedang berada di Indonesia belakangan ini. Sang ayah baru saja diumumkan menjadi mualaf. Sampai hari ini kami belum ada, dokumen juga belum, kata Arya. Dijelaskan Arya, kehadiran sang ayah tidak ada kaitannya dengan proses naturalisasi Miliano Jonathans. Keberadaan sang ayah di Indonesia untuk saat ini untuk hal lain. Miliano Jonathans merupakan striker muda potensial yang masih berusia 20 tahun. Ia baru menjalani musim perdananya bersama FC Utrecht setelah tampil apik bersama Vitesse Arnhem. Musim lalu ia mencetak 11 gol bersama Vitesse di Eerste Divisie atau kompetisi level 2 di Belanda. Ketajamannya itulah yang membuat FC Utrecht kepincut untuk merekrutnya. Sayangnya musim ini Miliano belum bisa membuktikan ketajamannya bersama FC Utrecht. Sejauh ini ia baru tampil 6 kali dengan catatan bermain 202 menit. Rincian 6 penampilannya itu adalah 2 kali sebagai starter dan 4 kali masuk sebagai pemain pengganti. Sejauh ini pemain kelahiran 5 April 2004 belum mencetak gol buat FC Utrecht di Eredivisie. Patrick Kluivert membeberkan alasan mengapa mendahulukan Jairo Riedewald dalam proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sosok yang baru ditunjuk sebagai nakoda skuad Garuda itu mengaku sektor tengah sebagai pos yang masih perlu tambahan amunisi. Saya rasa di belakang dan depan kita baik-baik saja. Mungkin di lini tengah kami butuh. Karena itulah saya sebut Jairo Riedewald, ucap Kluivert. Riedewald biasa beroperasi gelandang bertahan. Sosok berusia 28 tahun tersebut bakal menambah kedalaman skuad Indonesia yang sudah memiliki Ivar Jenner, Tom Hay, Nathan Chow Aon, hingga Ricky Kambuaya.